Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan ruh pada bagian kedua atau tarbiyatur ruh. Orang yang banyak berzikir itu memiliki cahaya yang munculnya dari dalam hati dan menjalar keluar hatinya. Dan begitu pula sebaliknya, cahaya itu dapat menjalar dari luar menuju ke dalam hati. Jadi artinya ada sirkulasi cahaya di dalam tubuh orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tandanya orang yang memiliki cahaya itu adalah adanya pancaran di wajahnya yang membuatnya nampak lebih menarik bagi yang memandangnya, sebab ruhnya terpancari oleh cahaya itu. Dan cahaya itu juga menyebabkan kuatnya daya ingatan, sehingga semakin kuatlah ia dalam mengingat Allah dan dalam kondisi apapun. Hamba Allah yang demikian ini disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu surat Ali Imran ayat 191. Serta perkataan dan diamnya juga terjaga, sebab pancaran cahaya itu karena membawa dirinya menuju pintu petunjuk dan menjadi ilmu dan spiritualitas bagi orang lain. Maka ketika seseorang berzikir, naiklah tingkatan spiritualitasnya, dan derajatnya juga naik di sisi Allah, dan terus naik dari tingkatan ke tingkatan selanjutnya sehingga sampai kepada tingkatan akhir. Dan tingkatan akhir ini ada yang menyebut dengan hulul, dan ada juga yang menyebut telah mencapai kepada hakikat, dan ada juga yang menyebutnya sebagai ma'rifat billah. Dan tidak ada selubung antara dirinya dan Allah, sebab jiwanya selalu terpaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua bentuk ibadahnya hanya tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Dan semua ibadahnya tidak karena pamrih dan tidak karena orang lain. Dan juga ibadahnya tidak karena harta, tetapi hanya karena Allah. Dan pancaran cahaya kezikirannya itu juga terus bertambah, dan terjadilah pergerakan dan menyebar dari dalam keluar dan dari luar ke dalam hati atau ke dalam tubuh. Dan sampailah ia pada tahap ketika berbicara kepada diri sendiri pun ia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendirinya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampailah ia pada suatu tingkatan, yaitu asketisme, atau ada yang menyebutnya dengan hulul, atau ada yang menyebutnya dengan wahdatul al-wujud, atau ada yang menyebutnya dengan ma'rifat, atau juga ada yang menyebut dengan hakikat. Juga ada beberapa yang menyebut sebagai tingkatan tertinggi dari ihsan. Dan keadaan tersebut hanya ia dan Allah lah yang tahu, sehingga itu disebut sebagai fala yu'allimuhu illallah. Dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdus Salam Al-Halwani mengajarkan kepada muridnya, amma fil bidayah fa inna
dzikra yakhrujul qulub min ghaflatiha fatakunu asbahu bin naim alladhi istayqadha ba'da naumin saqilin wa akhadha yasta'idu nashatihi syai'an fa syai'an hatta yatanabbah lama halahu. Bahwa zikir itu membawa hati dari kelengahan menuju kepada keterjagaan. Asbaha bin naimi alladhi istaiqadha ba'da naumin saqilin wa akhadha yasta'idu nashatihi syai'an fa syai'an. Bahwa zikir itu membawa hati dari kelengahan menuju keterjagaan, sehingga lebih seperti orang yang terbangun dari tidurnya yang berat dan memulai kembali beraktivitas sedikit demi sedikit, sehingga ia sadar secara penuh akan apa yang ada di sekitarnya. Jadi zikir itu mengungkapkan rahasia hati dengan kebangkitan. Maka orang berzikir itu ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang menyeru kepada Allah dan dengan izinnya. Karenanya tindak lakunya, lisannya, dan diamnya memiliki kekuatan ilmu dan dapat menjadi pemikiran bagi yang mau berpikir, dan ilmunya adalah sebab zikir yang mengangkat hatinya menuju nurani yang bersih dan tinggi. Maka beralih sufistik, lisan dan hatinya selalu dilatih untuk berzikir, dan yang mereka maksud dengan itu adalah memenuhi kezikirannya kepada Allah baik secara umum maupun kekhususannya. Yang dimaksud dengan umum adalah zikir yang dilakukan agar tidak melalaikan diri kepada Allah. Wal maksud bi dzikrillahi fi umumihi tajnabu al-ghaflah anillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan zikir umum adalah zikir yang dilakukan agar tidak melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.